Video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Legend of Awakening. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan ada dua orang yang seperti kabur dari tahanan yang bernama Lu Ping dan adik angkatnya Su Tang. Mereka pun dengan bersusah payah berjalan agar bisa pergi dari sana dengan luka di tubuh mereka dan kaki yang masih terikat rantai. Diceritakan saat dulu semua orang melakukan pertempuran melawan klan jahat yang dijuluki klan Shanghai atau geng Shanghai. Para umat manusia melawan klan jahat tersebut. Setiap manusia memiliki kekuatan tersendiri yang terbagi menjadi 6 kekuatan, dan 6 kekuatan itu terdiri dari kekuatan udara. Orang yang memiliki kekuatan udara dapat bergerak sangat cepat. Yang kedua, kekuatan indera penciuman. Orang yang memiliki kekuatan ini mampu mencium apapun dengan sangat sensitif. Yang ketiga, kekuatan fisik. Orang yang memiliki kekuatan ini memiliki tubuh yang sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan seekor banteng dengan sangat mudah. Yang keempat, kekuatan pikiran. Orang yang memiliki kekuatan ini mampu memanipulasi pikiran seseorang, dan kekuatan ini sangat misterius, dan sedikit orang yang memilikinya. Yang kelima, kekuatan suara. Orang yang memiliki kekuatan ini mampu mendengarkan suara terkecil, bahkan jarak yang cukup jauh. Setiap orang hanya mampu mengendalikan 3-5 kekuatan di tubuh, dan hanya ada satu orang yang bisa mengendalikan 6 kekuatan sekaligus. Namun orang itu bisa dikatakan sudah punah atau tidak ada. Dan orang yang memiliki 6 kekuatan sekaligus di tubuhnya bisa disebut dengan pembangkit. Adegan berpindah ke masa sekarang, yang dimana semuanya telah kembali normal. Diperlihatkan salah satu prajurit terbaik di kepolisian yang bernama Qin sedang latihan bela diri, dan ia pun mampu mengalahkan beberapa prajurit di sana. Setelah selesai berlatih, ia pun pulang untuk menjalankan tugasnya. Ia ditemani oleh kaki tangan dari seorang raja yang bernama Wen. Di tengah perjalanan, ada seorang wanita yang mengintai mereka. Dan ternyata itu adalah adik dari prajurit Qin yang bernama Sang, dan asisten pribadinya bernama Ziyan. Sang memiliki sifat keras kepala dan tidak pernah patuh kepada kakaknya. Kita diperlihatkan sebuah akademi yang bisa dikatakan akademi sangat miskin dari akademi lainnya yang bernama Akademi Zefeng. Mereka pun sedang latihan sambil membawa batu di punggung mereka. Dan akademi yang terbaik saat ini adalah Akademi Bintang Biduk. Dan mereka semuanya bertekad melampaui akademi tersebut. Pemimpin dari Akademi Zefeng yang bernama Sifan saat itu marah kepada Lu Ping karena selalu bermalas-malasan saat latihan. Lu Ping dan Su Tang merupakan orang yang tadi kita lihat di scene awal. Semua murid akademi selalu menganggap Lu Ping sebagai pria yang lemah, karena dari seluruh murid hanya Lu Ping yang tak bisa apa-apa.
Mereka pun lanjut latihan. Di tengah perjalanan, Luping dan Sutang melihat kaki tangan raja, yaitu Wen. Ia pun mengingat masa lalunya, yang ternyata saat dulu mereka berdua disekap oleh sekte jahat yang bernama Geng Shanghai. Luping lalu pergi dari sana untuk mengikuti Wen. Namun Sifan menyadari kalau Luping sudah pergi. Ia pun menggunakan kekuatan suara dan berhasil menemukan langkah kaki Luping. Di saat Luping hendak memanjat, ia ditahan oleh Sifan hingga terjatuh. Singkatnya, mereka pun kembali ke akademi. Karena sikap Luping, Sifan menjadi jengkel dengannya. Terlihat Luping seperti ogah-ogahan untuk berlatih. Sifan lalu menunjukkan kekuatan suara yang sangat berguna untuk membidik koin yang berada di dalam kendi di sana. Ia pun menantang Luping untuk melakukannya. Kalau ia berhasil, Sifan tak akan lagi mengatur dirinya. Luping unjuk kebolehan, namun anak panah yang ia lepaskan tidak mengenai kendi tersebut. Karena hal itu, ia ditertawakan oleh seluruh murid. Tak henti sampai di situ, Luping mengatakan kalau ia memang lemah. Sekeras apapun Sifan mengajarinya bela diri, ia tak akan bisa apa-apa. Karena sifat Luping yang tidak memiliki niat belajar bela diri, Sifan sangat marah kepadanya. Lalu tiba-tiba Luping diserang hingga terjatuh oleh gurunya sendiri yang bernama Guru Gu. Kita pun flashback ke masa lalu, dan ternyata orang yang menyelamatkan Luping dan Sutang di saat dulu adalah guru mereka. Kembali ke masa sekarang, meskipun Luping bersikap selengean dan acuh tak acuh, sang guru di sini tak berani memukul ataupun melawannya. Karena sifat lembut dari sang guru kepada Luping yang membuat Sifan menjadi kesal dan pergi dari sana. Di saat malam, Luping dihukum membersihkan kuda di akademi. Sutang, adik angkatnya ini, sangat sayang kepadanya. Sutang bertanya kenapa Luping tidak mengenai kendi tersebut. Ternyata Luping sengaja tidak mengenainya karena ia melihat ada seekor ular di dalam kolam air dan ia memanah ular tersebut dari jarak yang cukup jauh. Bahkan hal itu belum tentu bisa dilakukan oleh banyak orang. Faktanya, Luping adalah seorang pembangkit yang satu-satunya orang yang memiliki 6 kekuatan sekaligus di tubuhnya. Maka dari itu ia selalu bermalas-malasan dalam latihan karena ia merasa dirinya paling kuat di seluruh dunia karena ia merupakan seorang pembangkit. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sifan diberi amanah dari sang guru untuk menyelamatkan seorang wanita. Karena saat ini, wanita itu akan diserang oleh geng Shanghai. Mereka semua pun hendak pergi menyelamatkan wanita tersebut. Namun lagi-lagi, di tengah perjalanan, Luping tidak mau ikut. Dan ia memilih untuk menunggu di sana, dengan alasan ia tidak enak badan. Alhasil, ia pun ditinggal oleh rekan-rekannya. Di lain sisi, Sang yang mengetahui kalau geng Shanghai akan datang, ia pun menyelamatkan wanita yang juga hendak diselamatkan oleh Akademi Zefeng. Setelah berhasil membuat wanita itu pingsan, ia pun menyamar menjadi wanita tersebut. Sifan dan Sutang berhasil tiba di kediaman wanita tadi. Di sini, Sifan mengatakan setiap ada geng Shanghai yang datang, pasti ada selalu Dewa Bandit yang datang juga. Dan benar saja, mereka melihat Dewa Bandit datang ke sana. Namun Sang malah menyerangnya. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Sang mengira Dewa Bandit merupakan salah satu geng Shanghai. Maka dari itu ia menyerangnya. Sifan dan Sutang menyadari kalau wanita itu adalah Sang, adik dari Jenderal Qin. Namun tiba-tiba, salah satu prajurit dari geng Shanghai datang ke sana dan berniat mengambil kembali lencana geng Shanghai yang saat ini berada dengan Sang. Ia pun menyerang pria tersebut. Sifan juga datang membantu. Setelah berhasil mengalahkan Sifan dan merebut lencana geng Shanghai, pria tersebut langsung melumpuhkan Sang. Dewa Bandit pun membantu Sang untuk mengalahkan pria itu.
Tanpa diduga, Dewa Bandit dan Sang saling bekerja sama mengalahkan pria tersebut. Dan setelah itu, Dewa Bandit langsung pergi dari sana. Ternyata ia berhasil mengambil lencana geng Shanghai, dan pria itu mengejarnya. Mereka pun bertarung satu sama lain. Namun pria dari geng Shanghai ini dengan mudah dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Ia pun menyadari kalau Dewa Bandit ini memiliki 6 kekuatan di tubuhnya dan merupakan seorang pembangkit. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu yang ternyata Luping saat masih kecil dijadikan kelinci percobaan oleh geng Shanghai. Karena Luping merupakan seorang pembangkit. Sejak kecil ia disiksa agar geng Shanghai bisa mengambil seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Luping. Kembali ke masa sekarang, topeng itu pun berhasil dibuka. Pria itu terkejut, ternyata di balik topeng itu adalah Luping, orang yang ia cari selama ini untuk ditangkap. Luping mengatakan ia telah berhasil kabur dari geng Shanghai dan ia tak akan mau kembali ke neraka tersebut. Lalu Sang datang menyerangnya. Untung saja ia sempat memasang topeng tersebut. Terlihat seperti ada sebuah rantai yang tak terlihat di tangan Luping. Karena ia lengah, ia pun terkena sabetan pedang milik Sang. Untung saja ia berhasil membuat Sang menjadi pingsan dan mengikatnya di pohon. Lagi-lagi rantai itu terlihat seperti mengikatnya, yang membuat ia terjatuh. Di lain sisi, Sifan berhasil menyelamatkan wanita tersebut yang disuruh oleh gurunya. Para murid datang mengatakan kalau Dewa Bandit kembali lagi. Ia pun berlari dan melihat Dewa Bandit yang seperti mencari sesuatu hal di sana. Di saat ia hendak menyerangnya, terlihat Dewa Bandit lagi-lagi terjatuh. Karena rantai tak terlihat itu menahan kakinya untuk bergerak. Untung saja, Sutang berhasil membuat Sifan menjadi pingsan. Di saat Sifan tersadar, ia ditertawakan oleh seluruh murid karena wajahnya dicoret dan bergambar kura-kura. Singkat cerita, mereka pun kembali ke akademi dan melihat Luping sudah duduk santai sambil makan. Sifan lagi-lagi menjadi marah karena semua orang dengan susah payah menjalankan misi, namun Luping malah duduk-duduk santai. Luping hanya bersikap acuh tak acuh kepadanya dan tidak memperdulikan semua omongan dari Sifan. Di lain sisi, Sang diselamatkan oleh seorang pria yang merupakan anak orang kaya. Karena pria ini jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Sang, ia pun mengajaknya untuk pulang ke rumahnya. Di saat Luping kembali ke kamar, ia pun seketika terjatuh dan wajahnya terlihat sangat pucat. Ternyata luka yang disebabkan oleh Sang membuatnya menjadi lemah. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu. Terlihat geng Shanghai membunuh keluarga sekaligus orang tua Luping saat ia masih kecil. Geng Shanghai juga menculiknya. Tiba-tiba ia terbangun dan melihat Sutang mengobati lukanya. Adiknya ini tahu kalau ada yang tidak beres dengan Luping, maka dari itu ia datang ke kamarnya. Ternyata di saat dulu ada seseorang yang disebut Dewa Bandit menyelamatkan Luping. Ia pun meminta untuk membebaskan adik angkatnya yang juga diculik oleh geng Shanghai. Di saat ini, Luping ingin sekali bertemu dengan Dewa Bandit tersebut. Yang ia yakini, Dewa Bandit itu adalah Wen, kaki tangan dari sang raja. Dewa Bandit pun berhasil membawa mereka berdua keluar dari penjara geng Shanghai dan berhasil membuka celah di rantai yang berada di tangan Luping. Faktanya di sini, rantai itu merupakan segel yang membuat keenam kekuatan yang dimiliki oleh Luping tidak bisa keluar dengan sempurna. Gara-gara rantai itu, saat ini ia hanya bisa mengeluarkan 30% kekuatannya saja. Dewa Bandit juga rela mengorbankan diri agar ia beserta adiknya bisa kabur. Semenjak kejadian itu, saat ini Luping menyamar menjadi Dewa Bandit untuk mengalahkan geng Shanghai dan membantu Akademi Zefeng dari masalah. Ia menyamar menjadi Dewa Bandit dengan maksud mengumpan Dewa Bandit yang asli untuk keluar. Ia yakin saat ini Dewa Bandit yang asli bisa melepaskan rantai yang berada di tangan dan kakinya. Apabila rantai itu bisa dilepaskan, ia akan menjadi orang terkuat nomor 1 di dunia dan bisa menghancurkan geng Shanghai dari muka bumi. Dan ia meyakini Dewa Bandit itu adalah Wen, kaki tangan dari sang raja.
Singkat cerita, ia melakukan percobaan dengan menyelam ke dasar sungai dan mengikat seluruh tubuhnya dengan maksud agar bisa melepaskan segel rantai di tangan dan kakinya. Namun usahanya itu sia-sia. Ia bahkan hampir saja tewas tenggelam. Sifan yang kebetulan berada di sana dengan cepat menyelamatkannya. Sifan menjadi marah karena apa yang dilakukan oleh Luping saat ini sangatlah berbahaya. Namun ia masih belum tahu kalau Luping ini adalah seorang pembangkit. Singkat cerita, saat kembali ke akademi, Sifan merasa gagal mengajari Luping cara menghilangkan sifat egoisnya, karena ia telah mendapatkan amanah dari gurunya untuk melatih Luping bela diri agar sifat egois dari Luping bisa menghilang. Sifan ini memiliki sifat bertanggung jawab dan dewasa. Ia pun teringat di saat dulu ia diserang oleh geng Sanhai. Ia berhasil selamat karena salah satu temannya dengan rela mengorbankan nyawanya agar ia tidak terbunuh. Maka dari itu ia bertekad untuk menjadi kuat. Sang guru menghampirinya sambil menawarkan arak. Guru Gu sifatnya bisa dikatakan 11-12 dengan Luping. Selengean, egois, konyol, dan suka mabuk-mabukan. Sang guru memberikan Sifan semangat agar Sifan bisa lebih bersabar dalam membimbing Luping. Di lain sisi, saat ini Sang beserta Zian tinggal di kediaman milik Tianqi. Tianqi mencoba menggoda Sang, namun gombalannya itu malah dikatakan alay oleh Sang. Lalu saat mereka di dalam kamar, seseorang masuk ke dalam kamar mereka. Sang menusuk pantatnya dengan sebuah pedang. Pria itu pun ketakutan. Ia mengatakan kalau namanya adalah Molin, seorang pembunuh bayaran. Ia mengetahui kalau Sang berniat mencari dewa bandit. Maka dari itu ia datang ke sana untuk menawarkan jasanya. Awalnya Sang tidak percaya terhadap Molin, karena dari sikap dan penampilannya tidak menunjukkan seorang pembunuh. Ia pun menunjukkan kekuatannya, yang ternyata Molin ini memiliki kekuatan indera penciuman. Ia bahkan bisa melihat masa lalu yang pernah dialami oleh Sang, hanya dengan mencium bau badan milik Sang. Karena hal itu, Sang akhirnya menyewa jasa Molin untuk menangkap dewa bandit. 你什么时候下的毒？如果你现在雇了我，姐，我可以少说点。Di lain sisi, seorang menteri yang bernama Awan ternyata pengikut dari geng Sanhai. Orang yang tahu saat ini dirinya bersekutu dengan geng Sanhai adalah Sang. Maka dari itu ia mengutus anak buahnya untuk membunuh siapapun orang yang berhubungan dengan Sang. Di lain tempat, jauh di dasar sungai, ada sebuah kerajaan milik geng Sanhai, sekte yang sangat jahat. Yang bermain kecapi ini merupakan raja geng Sanhai, yang sampai saat ini belum disebutkan namanya. Ia sangat marah dengan anak buahnya karena gagal mendapatkan kembali lencana geng Sanhai. Di Akademi Zefeng, mereka mendapatkan kabar kalau dewa bandit berada di hutan. Mereka pun segera pergi ke hutan. Saat mereka tiba di sana, dewa bandit berhasil mengalahkan beberapa pasukan, entah pasukan dari mana. Pokoknya ia berhasil mengalahkannya. Sutang menjadi heran kenapa ada dewa bandit di sana. Luping mengira kalau itu adalah dewa bandit yang asli, yang selama ini ia cari. Sifan lalu membuka topengnya, dan ternyata itu adalah Molin, yang berpura-pura menyamar menjadi dewa bandit. Sifan yang tidak tahu apa-apa berterima kasih kepadanya, karena mau menyelamatkan wanita di sana, dan menjaga wilayah Akademi Zefeng. Ternyata, Molin sengaja menyamar, supaya dirinya bisa tinggal di Akademi Zefeng, agar ia bisa lebih leluasa membunuh Luping. Luping tentu saja mengetahui kalau Molin bukanlah dewa bandit yang asli. Ia pun tahu kalau Molin merupakan utusan dari Sang untuk membunuhnya. Singkatnya, di saat malam, terlihat Molin mengendap-endap masuk ke kamar Luping. Ia pun menembak anak panah ke arah Luping. Namun Luping dengan kekuatan suara mengetahui bahaya tersebut. Dalam keadaan tertidur, ia pun berhasil mengelak. Molin terus saja menembaknya, namun tidak ada satupun anak panah yang kena. Lalu ia melihat Luping sudah tidak ada di sana. Sesaat ia melihat Luping sudah pergi dari kamar. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka berdua. Namun Molin selalu gagal menangkapnya. Hingga pada akhirnya, Luping berhasil terkena jebakan dari Molin. Dengan pedenya, Molin mengatakan kalau ia adalah pembunuh terkenal di dunia. Luping terus saja tertawa melihat tingkahnya.
Dan tiba-tiba ia berhasil lepas dari pasir hisap tersebut. Dan kini justru Molin lah yang terjebak di sana. Molin menyadari kalau Luping bukanlah seorang pria biasa. Luping tahu kalau Molin diutus oleh Sang untuk membunuhnya. Alhasil ia pun meninggalkan Molin di sana. Molin dengan sekuat tenaga agar bisa lepas dari pasir hisap tersebut. Keesokan harinya, Molin tak henti-henti mencoba membunuh Luping. Kini ia memasukkan racun di makanan tersebut. Namun Luping tidak merasakan efek dari racun tersebut, yang membuat Molin menjadi heran. Ia pun menyicipi makanan itu. Alhasil, ia justru terkena racun yang ia buat sendiri. Singkatnya, Molin menulis sebuah surat untuk Sang dengan mengatakan ia gagal membunuh Luping, namun ia memiliki cara terakhir untuk membunuhnya. Melihat isi surat itu, Sang memutuskan untuk turun tangan. Luping di saat itu menemukan sebuah surat dari Molin, menyuruhnya untuk datang ke pavilion dekat Akademi Zefeng. Ia tahu itu pasti jebakan, maka dari itu, Luping sengaja mengirim surat itu kepada Sifan. Alhasil, Sifan yang datang ke sana dan menyergap Molin yang sedang mengendap-endap seperti tentara. Mereka pun berkelahi, tanpa sadar mereka telah terkurung di pavilion itu, dan orang yang mengurung mereka adalah Luping. Setelah itu Molin mengaku kalau ia berniat menjebak Luping dan hendak membunuhnya. Tentu saja Sifan menjadi marah dan berniat membawa Molin ke kantor polisi untuk dihukum. Di lain sisi, Luping mendatangi restoran milik wanita kemarin, kita sebut saja namanya Bunga. Namun Luping hendak diserang oleh Sang. Untung saja, Sang berhasil ia buat pingsan dan membawanya masuk ke dalam kamar. Bunga di saat itu kedatangan tamu yang merupakan anggota dari geng Sanhai, tanpa Bunga sadari kalau mereka adalah anggota dari sekte yang jahat. Sang yang sudah terikat dipaksa meminum sebuah racun oleh Luping. Luping mengatakan ia akan memberikan obat penawarnya, asalkan Sang mau memberitahukan tempat tinggal seorang pria yang bernama Wen. Namun Sang mengatakan ia tidak tahu tempat tinggal Wen saat ini. Kedua anggota geng Sanhai menyadari kalau Luping berada di restoran tersebut. Mereka pun berniat menangkapnya. Di sana Luping melihat anggota geng Sanhai datang mencarinya. Ia pun kembali melepaskan Sang dan membawanya pergi dari sana. Sutang yang sudah berada di kamar sebelah membawa mereka masuk ke dalam. Anggota geng Sanhai itu pun masuk ke dalam, namun mereka tidak menemui Luping di sana. Sutang berakting dan berkata kalau ia melihat ada dua orang yang barusan kabur. Ia pun berpura-pura ketakutan. Namun anggota geng Sanhai mencurigai kalau ada seseorang di balik tempat tidur itu. Ia pun menusuk-nusuk pedangnya, dan ternyata Luping dan Sang memang berada di sana. Di saat pedang itu hendak mengenai Sang, Luping dengan cepat melindunginya. Dari sinilah kedekatan mereka berdua mulai terjadi. Untung saja keberadaan mereka berdua tidak ketahuan, dan anggota Sanhai langsung pergi dari sana. Setelah itu, Sang membawa Luping untuk diselidiki lebih dalam. Namun Sutang sudah menyandra Zian dan Tianqi. Sesaat Luping melempar batu ke arah sarang tawon dan menendang Tianqi hingga terjatuh. Dan setelah itu ia beserta Sutang pergi dari sana. Di lain sisi, Molin mengatakan kalau Luping adalah dewa bandit. Sifan yang mendengarkan hal tersebut menjadi sangat terkejut. Namun di luar, anggota geng Sanhai sedang menyandra para pelayan sekaligus Bunga. Molin dan Sifan tidak ambil diam. Mereka berdua pun mencoba menolong mereka. Senjata milik Molin yang terjatuh tanpa sengaja menembak dan tepat mengarah ke salah satu anggota geng Sanhai, yang membuat pria itu langsung tewas di tempat. Salah satu wanita anggota geng Sanhai menjadi marah dan melukai Sifan. Untung saja pihak kepolisian berhasil menyelamatkan mereka berdua dan menahan wanita tersebut. Singkat cerita, di saat mereka hendak pulang ke Akademi Zefeng, Molin terus saja meyakinkan Sifan kalau Luping adalah dewa bandit yang jahat. Namun Sifan menjadi marah karena ia percaya kalau Luping bukanlah orang yang jahat. Di saat malam hari, salah satu anggota geng Sanhai datang ke Akademi Zefeng untuk membalaskan dendam kematian teman mereka kepada Sifan. Sementara itu, Sifan yang sedang beristirahat mendengarkan suara minta tolong dari arah akademi. Ternyata wanita itu telah menghabisi semua murid Akademi Zefeng. Sifan yang hendak masuk ke dalam ditahan oleh Molin karena Sifan saat ini sedang terluka. Ia yakin Sifan tak akan mampu mengalahkan wanita anggota geng Sanhai.
Namun Sifan tidak peduli, ia pun tetap masuk ke dalam dan berhadapan dengan wanita tersebut. Luping dan Sutang mengintip dari belakang. Wanita itu mengatakan kalau seluruh murid mau dibebaskan, Sifan harus menarik batu menggunakan pedang yang menancap di bahunya. Sifan akhirnya melakukan perintah dari wanita itu. Dengan rasa sakit yang luar biasa, ia dengan sekuat tenaga menarik batu tersebut. Molin yang tidak tega melihat Sifan akhirnya datang membantu dan menyerang wanita tersebut. Melihat murid Akademi Zefeng mati-matian melawan anggota geng Sanhai, Luping akhirnya memutuskan menyelamatkan mereka dengan menyamar menjadi dewa bandit. Tak lama kemudian, Luping yang menyamar menjadi dewa bandit datang ke sana. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Sutang bertugas menyelamatkan seluruh murid akademi. Sifan sesaat mengatakan kalau gurunya menyimpan sebuah pisau api di akademi dan ia meminta kepada Molin untuk mencarinya. Molin pun mencari pisau api tersebut yang ternyata saat ini berada di dalam patung kendi di sana. Lalu Sutang dengan kekuatan fisiknya meninju anak panah ke arah patung kendi tersebut. Alhasil patung itu pun meledak. Luping dan wanita itu pun terlempar, yang menyebabkan topeng yang digunakan oleh Luping menjadi lepas. Wanita itu tertawa. Ternyata orang yang selama ini dicari oleh Raja Geng Sanhai bersembunyi di Akademi Zefeng. Ia pun pergi dari sana untuk melaporkan kepada rajanya. Luping hendak mengejar wanita itu, namun rantai di tangan dan kakinya tiba-tiba muncul, yang membuat ia sulit bergerak. Untung saja sang guru datang ke sana dan membunuh wanita tersebut. Singkat cerita, Guru Gu marah kepada mereka karena ulah mereka, Akademi Zefeng yang ia bangun hampir saja menjadi hancur. Satu persatu kepala mereka dipukul, namun Guru Gu tidak berani memukul kepala Luping. Karena sang guru tahu kalau Luping adalah seorang legenda yang merupakan seorang pembangkit. Molin mencoba berbicara kalau Luping adalah seorang dewa bandit. Sifan yang sudah melihat sendiri kalau Luping memang dewa bandit, tiba-tiba mengatakan kalau dirinya lah yang bersalah. Ia mengatakan berkat Luping, murid Akademi Zefeng menjadi selamat, dan Molin merupakan seorang pembunuh yang seharusnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di sini Sifan mencoba menanggung semua tanggung jawab atas insiden tersebut. Lalu sang guru menyuruh Luping untuk menemuinya di suatu tempat karena ada yang harus ia bicarakan. Lalu Guru Gu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Luping tiba-tiba mengambil sejumlah uang dan memberikan kepada gurunya, sambil mengatakan kalau ia hendak pergi dari Akademi Zefeng. Ia berterima kasih karena sudah merawatnya dan Sutang selama 3 tahun ini. Saat ini ia tidak bisa bersembunyi lagi karena geng Sanhai suatu saat nanti pasti mengetahui tempat persembunyiannya. Saat ini ia berniat akan mengikuti ujian di Provinsi Chan dan mencari cara untuk melepaskan segel rantai di tubuhnya agar ia bisa menghancurkan geng Sanhai. Karena keras kepala dari Luping, sang guru pun tidak bisa menahannya. Lalu Molin yang hendak pergi ditahan oleh Guru Gu dan menjadikan ia sebagai tempat duduk. Sifan merasa malu menyandang sebagai pemimpin akademi. Ia tak menyangka Luping, orang yang selalu ia remehkan, ternyata dewa banditnya sangat kuat, yang selama ini selalu membantu Akademi Zefeng dalam masalah. Ia pun ingin menyerahkan posisi pemimpin akademi kepada Luping. Guru Gu mengatakan kalau ia mau menyerahkan posisinya, Sifan harus langsung menemui Luping. Ia pun pergi menemui Luping yang saat itu sedang bermeditasi di dalam air, agar segel di tubuhnya bisa hilang. Di sana Sifan meminta maaf kepadanya, namun permintaan maaf dari Sifan malah ditentang keras oleh Luping. Luping mengatakan ia tidak memiliki sifat yang mulia seperti Sifan. Yang ia inginkan saat ini hanyalah hidup damai dan tentram. Ia juga tidak berniat menyelamatkan murid akademi tadi malam. Ia bertarung dengan wanita itu karena wanita itu merupakan anggota geng Sanhai. Sesaat ia mengatakan kalau Sifan dan dirinya jauh berbeda. Sifan hanya diam mendengarkan perkataan dari Luping. Singkat cerita, di saat malam, Sutang menceramai sifat kakaknya itu
Ia tahu kalau Luping sengaja menghina Sifan supaya Sifan membencinya, agar Sifan menjadi giat berlatih supaya menjadi lebih kuat untuk menjaga Akademi Zefeng. Di lain sisi, Guru Gu memberikan Sifan sebuah barang yang bernama ganja bebas Mo. Belum diceritakan barang itu gunanya untuk apa. Di saat itu, Sifan mengatakan kalau itu adalah tumbuhan ganja bebas Mo, tumbuhan yang berasal dari keluarga Mo. Barang itu sangat berharga karena hanya tumbuh selama 1 abad sekali dan harganya sangat mahal. Mendengarkan hal itu, sang guru tidak jadi memberikan kepadanya karena Guru Gu orangnya gila akan uang. Di sini Sifan menyadari kalau Molin berasal dari keluarga Mo karena namanya. Oleh karena itu ia menemui Molin. Sifan mengetahui kalau Molin berasal dari keluarga Mo yang terkenal akan kehebatan dalam pengobatan. Molin sangat terkejut karena Sifan mengetahui asal-usul keluarganya. Namun ia mengatakan ia ingin menjadi seorang pembunuh terkenal dan ia kurang berpengalaman mengenai pengobatan meskipun ia terlahir dari keluarga pengobatan. Sifan dan Sutang berniat membawa Luping ke daerah tempat tinggal Molin dengan maksud mengobati luka yang diterima oleh Luping agar bisa diobati oleh keluarga Molin. Namun Molin menolak akan hal tersebut dan ia tidak mau membantu Luping. Namun ia memiliki satu syarat, asalkan Sutang mau menjadi muridnya, ia akan mau membantu Luping. Tentu saja Sutang menolak akan hal tersebut. Ia beserta Sifan pergi dari sana. Di lain sisi, Guru Gu menemui ketua Akademi Provinsi Chan dengan maksud ingin meminjam pavilion milik Akademi Provinsi Chan untuk anak-anak Akademi Zefeng untuk berlatih. Awalnya ketua Akademi Chan menolak permintaan Guru Gu karena ia menganggap Akademi Zefeng tidak pantas belajar di pavilion mereka. Namun tiba-tiba Tian Qi yang merupakan murid terbaik di Akademi Provinsi Chan datang ke sana. Ketua Akademi Chan seketika sujud di hadapannya karena ayah Tian Qi ini merupakan pemilik Akademi Provinsi Chan. Guru Gu memohon kepada Tian Qi untuk memperbolehkan dirinya meminjam pavilion mereka. Tentu saja Tian Qi memperbolehkan dan memberikan fasilitas mereka untuk Akademi Zefeng. Di lain tempat, Luping diikat di kamarnya dan itu ulah Sifan dan Sutang. Mereka meminta bantuan Molin untuk menyembuhkan luka yang dimiliki oleh Luping. Di saat Molin merasakan denyut nadinya, ia sungguh terkejut karena Luping memiliki aliran Qi yang sangat hebat. Ia pun merasa kaget setelah mengetahui kalau Luping memiliki 6 kekuatan di tubuhnya. Namun saat ini, kekuatan itu seperti tersegel dan tidak bisa keluar. Sifan menjadi terkejut setelah mendengarkan kebenaran itu. Sesaat, Molin menusuk jarum di kepala Luping. Hal tersebut membuat Luping merasakan sakit yang luar biasa. Ternyata, segel di tubuh Luping sesaat bisa lepas apabila Luping merasakan sakit. Molin mengatakan ia membutuhkan sesuatu yang bisa membuat Luping bisa merasakan sakit yang luar biasa. Luping meminta Molin melakukannya. Ia tidak peduli akan mati, asalkan segel rantai itu bisa lepas di tubuhnya. Singkat cerita, Molin menyiapkan sebuah tempat tidur yang banyak pakunya. Di luar, Sifan bertanya siapa sebenarnya Luping dan Sutang. Kenapa bisa Luping memiliki 6 kekuatan di tubuhnya? Sutang di saat itu tidak bisa menjawab, karena itu adalah rahasia dirinya dan kakaknya. Di lain sisi, Awan mendapatkan kabar kalau beberapa anggota geng Sanhai telah tewas dibunuh oleh Dewa Bandit yang saat ini sedang dikejar oleh Sang. Ia pun curiga Dewa Bandit itu berasal dari Akademi Zefeng karena Dewa Bandit selalu membantu Akademi Zefeng dalam bahaya. Lalu Tian Qi datang ke sana. Ia mengatakan saat ini ia sengaja membiarkan Akademi Zefeng untuk berlatih di pavilion mereka karena ia akan membalaskan dendam kepada mereka yang saat dulu pernah mempermalukan dirinya di hadapan Sang. Di malam hari, Sang dan Ziyan menyelinap masuk ke dalam Akademi Provinsi Chan dan mencuri baju anak-anak akademi itu agar mereka berdua bisa menyamar dan masuk ke dalam pavilion nantinya untuk menangkap Luping. Singkatnya, anak-anak Akademi Zefeng telah tiba di Akademi Provinsi Chan dan mereka diantarkan ke penginapan yang sangat lusuh dan kotor. Bahkan tempat itu bisa dianggap bukan tempat tinggal. Namun, Sifan akan menerimanya dengan senang hati, meskipun Akademi Provinsi Chan tidak melayani mereka dengan baik. Di waktu yang sama, Luping sedang jalan-jalan di area sekitar. Ia sengaja melakukan itu karena ia menyadari kalau Sang saat ini mengikutinya.
Namun tiba-tiba Tianqi dan para pengikutnya datang ke sana. Ia marah karena Luping berjalan-jalan di area terlarang yang dimiliki oleh akademi mereka. Namun anak-anak akademi Zefeng juga datang ke sana. Luping mengerjai Tianqi dengan mengambil uangnya dan ia lempar ke teman-temannya. Tianqi yang kesal lalu pergi dari sana. Di malam harinya, Molin menusukkan jarum di tubuh Luping agar rantai di tubuhnya tidak terlalu mengikat. Hal itu dilakukan supaya Luping bisa menggunakan 6 kekuatannya. Namun kekuatan yang dimiliki Luping hanya bertahan beberapa saat saja. Dan kekuatan Luping bisa dikeluarkan saat dalam keadaan genting saja. Sifan mengatakan mereka harus bisa memenangkan ujian di pavilion besok dan mengalahkan Akademi Provinsi Chan. Namun Luping menolak kerjasama yang dikatakan Sifan. Luping tak membutuhkan bantuan Sifan. Ia mau Sifan tak usah lagi mengurusi hidupnya. Sifan mengatakan ia tak akan mengurusi hidup Luping lagi dan besok mereka akan berjuang masing-masing. Sifan pun pergi dari sana. Seperti biasa, Luping selalu memprovokasi Sifan agar Sifan bisa bangkit dan jauh lebih kuat. Karena saat ini, Sifan apabila dalam keadaan genting atau berbahaya, ia bahkan tidak mampu mengangkat pedangnya untuk bertarung, dikarenakan masa lalu yang kelam yang dimiliki oleh Sifan. Maka dari itu, Luping selalu memusuhinya. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Ketua Akademi Provinsi Chan mengatakan kalau mereka harus bisa mengambil batu delima yang berada di atas pavilion. Yang mendapatkan duluan mereka pemenangnya. Anak-anak dari Akademi Provinsi Chan sebagai lawan bertarung mereka. Sebelum masuk, Tianqi sudah memberikan kode kepada gurunya dan mereka akan mengerjai anak-anak Akademi Zefeng. Saat berada di dalam, Tianqi beserta pengikutnya menghalangi jalan mereka. Mereka pun diserang oleh anak buah Tianqi. Sifan melawan mereka dan memberikan jalan untuk Luping dan Sutang agar pergi duluan untuk mengambil batu delima tersebut. Di luar, Molin mengendap-endap dan berniat masuk ke dalam. Tianqi di saat itu tiba-tiba memberikan obat bius kepada Luping dan Sutang yang membuat mereka berdua menjadi pingsan. Namun tiba-tiba Luping sadar kembali dan memukul tangan dan wajah Tianqi menjadi bengkak. Ternyata mereka berdua hanya pura-pura pingsan. Sutang lalu melawan mereka dan menyuruh Luping untuk pergi duluan. Saat sedang berlari, Luping menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya. Namun ia tidak memperdulikan orang itu. Setibanya ia di lantai atas, Sang dan Ziyan menyerangnya. Mereka pun bertarung. Tanpa disadari, Luping dan Sang menginjak tombol di lantai yang membuat mereka jatuh ke dalam jebakan pavilion itu. Luping menjadi kesal karena Sang terus saja mengikutinya. Sang mengatakan kalau Luping adalah anggota geng Sanhai, makanya ia terus mengikuti Luping untuk menyelidiki kebenaran tersebut. Saat sedang berdebat, tiba-tiba dinding itu bergerak dan hendak menghimpit mereka berdua. 找出口。无妨，反正这次能逮住你。至今案件伤人的只有魏天琪，那为什么你出现的地方就会有伤害？周围啊，难道你是我同谋啊？ Singkatnya, Luping mengeluarkan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan tembok di sana. Terlihat ada sebuah roda yang menggerakkan dinding di sana. Setelah itu, Sang dengan kekuatan suara mencoba mendengarkan pergerakan dari roda tersebut untuk mencari celah agar bisa menghentikan dinding di sana. Namun Sang tidak menemukan celahnya. Luping kemudian memprovokasi Sang dengan berpura-pura hendak memperkosanya agar Sang menjadi marah. Tentu saja rencananya berhasil. Sang yang merasa kesal mengeluarkan seluruh kekuatannya. Alhasil celah itu pun ketemu dan ia melemparkan pedangnya untuk menghentikan pergerakan dinding tersebut. Mereka pun bisa keluar dari sana. Sesaat segel rantai itu terlihat kembali, yang berarti Luping tidak memiliki banyak waktu lagi, karena apabila waktunya telah habis, ia tak akan bisa mengeluarkan 6 kekuatannya. Lagi-lagi, Luping dengan sikap tengilnya mengatakan kalau ia akan menyerahkan diri kepada Sang, asalkan Sang mau membantunya mengambil batu delima di atas pavilion. Ternyata, orang yang sebelumnya mengikuti Luping adalah anak buah dari Awan.
Ia mengatakan sudah menyelidiki Luping dan ia memastikan Dewa Bandit adalah Luping. Awan mengatakan untuk memerintahkan pasukannya untuk membunuh Luping apapun yang terjadi. Terlihat Tianqi dibawa pergi karena tangannya terluka. Molin yang mengintip menyadari kalau ada jebakan di dalam pavilion tersebut. Ia pun masuk ke dalam dan mengabari ke mereka semua kalau di pavilion itu ada jebakan yang sudah disiapkan oleh Tianqi. Dari belakang, Ziyan menghampiri mereka dan mengatakan kalau Sang telah pergi bersama Luping. Ia takut terjadi apa-apa terhadap mereka berdua. Di waktu bersamaan, Luping berhasil menemukan batu delima itu. Namun Sang mengambilnya dan menjadikan batu itu sebagai jaminan agar Luping tidak lari lagi dari kejarannya. Batu itu pun diambil dan tiba-tiba sebuah kurungan terjatuh. Luping mengatakan kalau semuanya ini jebakan yang pasti sudah dipersiapkan oleh Akademi Provinsi Chan untuk mencelakai murid-murid Akademi Zefeng. Dengan sisa waktu yang ada, Luping mengerahkan kekuatan fisiknya untuk membuka penjara itu. Segel rantai itu pun terlihat, yang membuat Sang sangat terkejut melihatnya. Ia merasa heran kenapa Luping bisa memiliki kekuatan fisik yang begitu besar, namun penjara itu tidak berhasil ia buka. Sang bertanya siapa Luping sebenarnya. Di saat Luping hendak menjawab, tiba-tiba pintu akan segera terkunci. Untung saja Sifan datang ke sana dan menahan pintu tersebut. Sutang mencoba menghancurkan penjara itu, namun tetap saja tidak berhasil. Molin lalu teringat ia membawa sebuah cairan perusak yang dapat merusak besi penjara itu, yang ternyata besi penjara itu terbuat dari batu meteor. Cairan itu pun berhasil merusak besi penjara dan Luping dengan cepat menyelamatkan Sifan yang saat itu hampir saja terhimpit pintu. Di luar, beberapa prajurit dari Geng Shanhai tiba di sana atas info dari Awan. Mereka pun datang ke sana dan hendak membunuh Luping. Di dalam, asap yang merupakan jebakan di pavilion itu sudah keluar. Luping memikirkan suatu cara agar kekuatannya bisa ia gunakan kembali. Ia pun seketika menyerang dan mencekik Sang. Di sini, ia berpura-pura mengaku kalau ia memang anggota Geng Shanhai. Tentu saja Sang menjadi marah dan menusuknya. Tanpa sengaja tusukan itu tepat di rantai yang membelenggu Luping, yang membuat salah satu rantai itu telah hancur. Karena rasa sakitnya luar biasa, kini Luping bisa menggunakan kekuatannya sebanyak 100%. Ia pun menghancurkan langit-langit di pavilion itu menjadi hancur, hanya dengan satu pukulan. Dan kini mereka semua pun bisa keluar dengan selamat. Hanya dengan satu pukulan, pavilion itu sesaat menjadi runtuh. Luping memberikan batu tersebut dan menyatakan Akademi Zefeng pemenangnya. Namun ketua Akademi Provinsi Chan menjadi marah karena pavilion miliknya menjadi hancur. Ia pun menjadi kesal dan pergi dari sana. Lalu Sifan mengatakan berkat Luping lah akademi mereka menjadi pemenang, dan Luping adalah Dewa Bandit yang selama ini menyamar dan membantu Akademi Zefeng apabila dalam masalah. Semua murid terkejut mendengarkan hal itu. Mereka yang biasa mengejek Luping sebagai pria yang lemah sekarang malah berterima kasih kepadanya dan tidak berani lagi menganggap Luping sebagai pria yang lemah. Setelah itu, Luping meminta maaf karena telah berbohong kepada Sang. Ia melakukan itu supaya kekuatannya bisa keluar dan menyelamatkan mereka. Luping juga memberikan lencana Geng Shanhai yang selama ini dicari oleh Sang. Karena ditusuk oleh Sang, kini lukanya semakin parah. Ia hampir saja pingsan. Sutang dengan cepat membantu kakaknya berdiri. Sutang mengatakan kepada mereka untuk tidak lagi mengejar kakaknya, karena kakaknya bukanlah anggota Geng Shanhai. Mendengarkan hal itu, Sang hanya bisa diam dan tidak berkata apa-apa. Sesaat ia curiga terhadap Akademi Provinsi Chan karena sudah memasang jebakan di dalam pavilion mereka.
Ia pun menemui Awan dan menuduh Awan sudah merencanakan semuanya ini. Awan menjadi gugup karena rencananya terbongkar. Di luar, Jenderal Qin beserta pasukannya datang menangkap Tian Qi. Awan yang melihat Jenderal Qin menjadi lemas tak berdaya. Jenderal Qin bertanya siapa yang membuat adiknya menjadi terluka. Awan dan Tian Qi mengaku kalau mereka tidak pernah melakukannya. Di sini, sang menjaga rahasia kalau Awan telah melakukan tindak kriminal yang mencoba membunuh Akademi Zefeng di pavilion mereka, dan ia tidak menceritakan kejadian itu kepada kakaknya. Setelah itu, sang dibawa pulang oleh Jenderal Qin untuk kembali ke rumah. Di perjalanan, sang merasa heran siapa orang yang telah memberitahukan kakaknya mengenai keberadaannya saat ini. Ia pun curiga kalau yang melakukannya adalah Lu Ping. Singkat cerita, seluruh murid menceritakan kepada guru mereka kalau Lu Ping adalah dewa bandit yang selama ini selalu membantu mereka. Guru Gu hanya berpura-pura terkejut karena ia selama ini memang tahu kalau Lu Ping adalah dewa bandit. Kembali ke Awan, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi seluruh Akademi Zefeng agar murid-murid Akademi Zefeng tidak buka mulut mengenai insiden yang terjadi saat di pavilion. Lu Ping dan yang lainnya akhirnya tiba di akademi. Mereka disambut dengan meriah oleh seluruh murid. Namun Guru Gu menyuruh salah satu murid untuk pergi ke kota karena ia curiga ada yang mengikuti mereka saat ini. Ternyata dugaan Guru Gu benar. Saat ini Awan beserta pasukannya hendak pergi ke Akademi Zefeng. Murid Akademi Zefeng yang melihat itu dengan cepat mengabari Guru Gu. Lalu Guru Gu di sini sengaja mengusir Lu Ping dan Sutang dari akademi. Ia melakukan itu supaya Lu Ping bisa selamat. Karena Awan saat ini pasti mengincar Lu Ping. Guru Gu berpura-pura bersikap kasar kepadanya dan mengusirnya secara paksa. Seluruh murid menentangnya dan tak mau kalau Lu Ping diusir. Lu Ping lalu mengiyakan perintah gurunya dan ia beserta Sutang pergi dari sana. Setelah itu, Lu Ping yang sekarat mengajak Molin untuk ikut dengannya. Singkatnya, Awan beserta pasukannya tiba di sana. Ia berteriak dan mencari Lu Ping. Guru Gu mengatakan kalau ia telah mengusir Lu Ping dari Akademi Zefeng. Karena Awan orang yang mudah ditipu, Guru Gu mengajaknya ke belakang gunung untuk menemui Lu Ping, yang mungkin saja Lu Ping masih belum jauh pergi. Mereka pun pergi dari sana, dan part ke-1 pun selesai.